Konferensi Ekonomi Lahan Basah Kalimantan, Jumat 18 Juni 2021 melalui media daring Zoom dimulai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta dimohon dalam posisi duduk siap. Saya persilakan kepada panitia untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Ya, begitu lah. Mohon maaf sebelumnya tadi ada masalah dengan laptop saya. Terima kasih kepada para peserta. Dipersilahkan untuk kembali ke posisi semula. Demi kelancaran kuliah umum kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dan sekaligus membuka acara kuliah umum kita pada pagi hari ini dari Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Joko Priyatmadi MP, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Pertanian, baik yang hadir di ruang ini, Pak Dr. Arif, dan maupun Wakil Dekan yang sedang online pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Insinyur Bustanul Arifin MSc, selaku narasumber. Yang kami hormati Ketua Jurusan Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian. Yang kami hormati dosen di lingkungan Fakultas Pertanian. Yang kami hormati, yang kami sayangi mahasiswa Fakultas Pertanian, serta para partisipan yang berhadir di saat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa menyelenggarakan dan berkumpul di Zoom meeting ini untuk acara kuliah umum yang sangat berbahagia sekali. Pada seri bulan Juni kita dihadiri oleh Bapak Prof. Dr. Insinyur Bustanul Arifin MSc, ini Ketua Umum PP Berhappy, dan juga tim asisten Kementerian Koordinator
juga sebagai dosen UNILA, beliau adalah peneliti senior pada Indef. Dan yang sangat berbahagia sekali pada waktu ini, saat ini nanti beliau akan menyampaikan materi menguak potensi ekonomi lahan basah Kalimantan. Ya, ini yang sangat kita berbahagia adalah lahan basah yang menjadi visi ULM, visi seluruh fakultas, visi kita bersama itu lahan basah, dan beliau akan mencoba menguak ya potensi ekonominya. Sebelumnya kita memang sudah menghadirkan beberapa narasumber yang mulai bulan Januari sampai dengan Mei ya, apa namanya, narasumber yang berkiprah terkenal secara nasional. Jadi alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa menyelenggarakan acara ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang membantu acara ini, khususnya narasumber kami Bapak Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin MSc. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan penghargaan kepada seluruh partisipan yang bisa hadir pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah umum untuk seri bulan Juni saya nyatakan dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan sambutan dan membuka kuliah umum kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mungkin kita foto sesi dulu. Saya mohon kesediaan seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera videonya untuk melakukan sesi foto bersama. Mungkin sesi foto bersama akan dipandu oleh operator. Saya persilahkan kepada Bapak Roni. Baik, sepertinya sudah selesai. Terima kasih kepada seluruh peserta atas kerjasamanya. Kuliah umum dengan tema menguak potensi ekonomi lahan basah Kalimantan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Riviana, SPMP. Beliau lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 September 1979. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di program studi Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Lambung Mangkurat dan pendidikan S2 dari program studi Ekonomi Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian atau Agribisnis Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2013 sampai dengan 2016, menjadi Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Pertanian pada tahun 2018 sampai 2019, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Ketahanan Pangan LPPM ULM. Selain itu, beliau juga aktif terlibat sebagai peneliti pada berbagai penelitian seperti sebagai anggota tenaga ahli pada penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2024. Selanjutnya, saya serahkan dengan hormat kepada Ibu Riviana untuk memandu kegiatan kuliah kita pada pagi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara kuliah umum pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya jualah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam acara kuliah umum Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat jilid keempat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai yaumil akhir. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin MSc atas kesediaannya telah meluangkan waktu dan tenaganya menjadi narasumber kita pada pagi hari ini.
Kedua, juga saya akan menyapa peserta yang berhadir di Zoom kuliah umum pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Insinyur Haji Bambang Joko Priyatmadi MP. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Pertanian ULM. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian ULM. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian ULM, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta kuliah umum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tidak lupa juga adalah adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum yang berbahagia. Perkenankan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup dari narasumber kita pada kuliah umum pada pagi hari ini. Nama beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin MSc. Beliau dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 27 Agustus 1963. Beliau meraih sarjana ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, S2 dan S3 beliau di bidang ekonomi sumber daya dari University of Wisconsin Madison USA. Kemudian pada tahun 2005, beliau diangkat sebagai guru besar ilmu ekonomi pertanian di Universitas Lampung, dan beliau juga sebagai profesor philo di Intercafe dan sebagai dosen pasca sarjana Sekolah Bisnis IPB. Sejak tahun 1996, beliau tercatat sebagai Dewan Komisioner dan Ekonom Senior di Indef. Dan saat ini beliau banyak sekali mengabdikan diri, salah satunya adalah saya bacakan, beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI, Ketua Forum Masyarakat Statistik PMS, Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional KPPN, Koordinator Subpokja Ketersediaan Pangan, Pokja Ahli Ketahanan Pangan, dan Ketua PG Pangan dan Pertanian pada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Selain itu juga beliau telah menulis 44 judul buku, luar biasa. Dari 44 judul buku itu, ada 19 diantaranya adalah sebagai penulis tunggal, lebih dari 80 artikel di jurnal ilmiah, lebih dari 100 makalah untuk konferensi tingkat internasional, dan beliau juga menulis lebih dari 500 makalah untuk seminar di tingkat nasional. Selain itu juga beliau telah menjadi konsultan dan narasumber di berbagai lembaga nasional dan internasional, dan beliau juga telah menulis lebih dari 1000 artikel ekonomi pertanian dan ekonomi pembangunan di media massa. Selain itu juga beliau adalah salah satu komite litbang di BPDPKS. Alhamdulillah saya pada saat tahun 2018 bisa bertemu langsung, bisa bertatap muka langsung dengan Prof. Bustanul, berkesempatan bertemu, melihat sosoknya secara langsung yang biasanya saya hanya bisa lihat di media massa, media sosial atau televisi. Dan di BPDPKS inilah saya juga mengetahui bahwa sapaan akrab beliau adalah Prof. Inul. Demikian daftar riwayat hidup dari Prof. Bustanul yang sangat luar biasa ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum yang berbahagia, kuliah umum pada pagi hari ini akan saya bagi menjadi 2 sesi. Pertama, pemaparan oleh Prof. Bustanul sekitar 20-25 menit. Kemudian sesi kedua kita masuki adalah sesi diskusi. Untuk lancarnya sesi diskusi kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya dipersilahkan menuliskan nama dan asal instansinya di ruang chat. Nanti akan saya saat diskusi akan saya persilahkan untuk bertanya langsung. Nah, kuliah umum kita pada hari ini adalah bertopik tentang menguak potensi ekonomi lahan basah Kalimantan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bentuk geografis Pulau Kalimantan didominasi oleh lahan dataran rendah. Dan karena Pulau Kalimantan juga seperti yang kita ketahui bahwa berada di garis khatulistiwa, maka curah hujannya tinggi. Kondisi alam seperti ini, Pulau Kalimantan memiliki kawasan lahan basah yang luas dan unik. Karena uniknya kawasan lahan basah, maka dunia internasional menyepakati
sebagai kesepakatan internasional menyusun kerangka konservasi dalam pemanfaatan sumber daya berkawasan lahan basah. Karena sifat dan hakikat ekosistem alami dari lahan basah yang berbeda dari lahan biasa, maka pola dan kebijakan pembangunannya pun tidak bisa disamakan dengan pola pemanfaatan lahan biasa. Sehingga perlu kiranya pada pagi hari ini yang sangat berbahagia ini, kita mengetahui lebih banyak tentang bagaimana memanfaatkan potensi lahan basah, terutama potensi ekonomi lahan basah di Kalimantan. Tidak berpanjang lebar, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum pada hari ini, untuk selanjutnya saya dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Bustanu Arifin MSc diberikan waktu untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Prof. Bustanu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Dekan yang terhormat, Pak Wakil Dekan, para dosen, adik-adik mahasiswa, dan calon atau yang sudah anggota Perhappy sekaligus promosi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk membagi dan mengajak diskusi. Saya tidak ahli pasti tentang tema yang sedang kita bahas, akan kita bahas. Izinkan saya share screen biar dari sini biar lebih gampang. Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa hal, mudah-mudahan 20-25 menit selesai, karena beberapa lebih banyak pada review. Ada beberapa hal yang ingin saya share, Pak Dekan, izin. Yang pertama, ini pesan sponsor ekonominya, Perhappy-nya dulu. Sektor pertanian memang menjadi cushion, ya, menjadi bantalan dari resesi ekonomi. Kemudian, baru kita bahas sedikit mengenai ekonomi beras, kemudian saya akan bahas, walaupun mungkin itu tidak untuk publish ya, karena saya bantu pemerintah, saya pergi ke food estate, nanti kita bahas. Dan kemudian Bapak-Ibu sekalian, konteksnya adalah pendekatannya dengan sistem agribisnis. Sistem agribisnis itu integrasi seluruh subsistem. Memang masih banyak yang salah memahami tentang agribisnis, dianggapnya sebagai big corporate gitu, tidak. Bahkan yang kecil pun bisa agribisnis sepanjang dia ada keterpaduan hulu hilir dari sistem. Sehingga kalau ada yang membahas mengenai korporatisasi, sekali lagi itu bukan korporat besar, tapi sistemnya adalah integrasi, atau sebetulnya ada istilah baru inclusive closed loop system. Tapi karena di RPJM tertulis korporatisasi, kita tulis. Di situlah kita memerlukan membangun ekosistem untuk agro entrepreneur. Baru nanti rekomendasi kebijakan. Bapak-Ibu sekalian, saya kasih tour dulu pengantar. Memang saya sebutkan di awal bahwa pertanian tumbuh 2,95%. Ini menurut saya menarik gitu, sampai bisa tumbuh 2,95 di tengah resesi ekonomi. Ekonomi Indonesia masih minus 0,74. Overall di kita ternyata share ini yang hitam ini share cara pembatannya cost distribusi, yang merah ini adalah pertumbuhan. Minus Sumatera itu minus 0,86, Jawa minus 0,83, Bali parah minus 5,16. Yang menarik adalah daerah timur, Sulawesi dan Papua positif, walaupun share-nya rendah. Share Kalimantan juga masih 8,05, masih harus bisa ditingkatkan. Kalau share Jawa kan 5,8. Pak Dekan tempo hari ketika awal-awal membahas jembatan Selat Sunda, walaupun saya orang Lampung, saya termasuk yang tidak setuju, karena kalau ini digabung, sekarang pun persentasenya sudah mendekati atau lewat dari 80%. Masa kalau disambung menjadi 90, yang benar aja di timur mau diapain kan gitu kan. Oleh karena itu lebih baik memperkuat transportasi atau kesatuan itu. Anyway,
Kalimantan belum selesai, Kalsel terutama, jadi masih minus sejak pandemi, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ada yang mengatakan mungkin sudah selesai dasarnya itu. Jadi the bottom has been hit, kata orang boleh, dia sudah menuju pemulihan. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai positif sehingga kita bisa bergerak. Tapi dengan perilaku seperti kita sekarang nggak disiplin, COVID-nya belum selesai, mungkin masih minus lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara Kalimantan, Kalsel, cara membacanya ini year on year dari sini, ini year on year. Kita kalau ekonom biasanya ambil yang tengah ini, Pak, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini quarter to quarter, ini current to current. Biasanya kita lihat ini karena dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi Kalimantan Selatan masih minus 1,25, lebih baik sih dibandingkan Kalimantan Tengah, dibandingkan Kalimantan Timur, dibandingkan Kalimantan Utara sekalipun, bahkan dibandingkan Kalimantan Barat yang lebih paling bagus ya, dengan negatif yang paling rendah. Bagaimana strukturnya? Begitu lihat ini saya rada sedih juga, rupanya Kalimantan Timur pertanian masih negatif. Kalimantan Selatan pertanian masih negatif. Nasional tadi positif ya, jadi pertumbuhannya bukan di Kalimantan Selatan, pertumbuhannya masih di tempat-tempat lain. Pertambangan kita paham masih negatif. Yang positif itu yang jasa pemerintahan, informasi komunikasi, kita pakai Zoom ini komunikasi tumbuh, jasa kesehatan pasti gitu. Yang menarik real estate tumbuh, berarti masih banyak orang di Kalsel itu beli tanah, beli rumah ini selama pandemi. Struktur PDB-nya seperti ini. Memang paling banyak pertambangan kita udah paham semua. Pertanian mirip dengan nasional juga sekitar itu. Oke, saya kembali lagi ke nasional. Bapak Ibu sekalian, sengaja saya diminta atau tidak diminta, pasti saya mengupdate perkuartalan seperti ini untuk membaca situasi. Ini nasional. Rupanya di nasional yang paling tinggi pertumbuhannya tanaman pangan dan hortikultura. Overall pertanian positif 4,81. Tadi mengapa 2,95? Karena dikurangi subsektor yang kehutanan dan penebangan yang negatif, termasuk perikanan juga negatif. Jadi kalau kita berbicara lahan basah, setidaknya tanaman pangan, lahan basah, hortikultura, tanaman basah, tapi tentu saja kita harus lebih wise dalam membaca ini. Bapak Ibu sekalian, secara nasional ada fenomena, nanti saya sudah sampaikan ke panitia, cara membacanya ini. Jadi begini, ada fenomena ruralisasi sejak COVID itu. Ruralisasi itu Pak Wadek ya, orang kembali ke desa. Beda dengan krisis 98. 98 tuh yang positif atau yang bertahan UKM. Nah sekarang UKM pun kena, kecuali sektor pertanian. Overall ya, memang secara deal ada yang bermasalah. Kalau lihat dari komposisi penduduk usia kerja, memang terdampak itu 30 jutaan, banyak, 29,12 itu tepatnya. Nah, karena dia menjadi 2,5 menjadi pengangguran, kemudian 0,76 menjadi bukan angkatan kerja di keluar dia, sementara tidak bekerja 1,7 juta dan 24 juta bekerja dengan waktu lebih pendek atau short time. Baik, kita mulai sedikit-sedikit menguak yang potensinya. Ini nasional dulu. Jadi pola yang saya begitu lihat data ini, saya perhatikan pola luas panen ini yang di sini. Kalau nasional overall, padahal ini lebih dekat ke Jawa sebetulnya. Jadi musim panen, dan ini luas panen juta hektar. Musim panen terjadi pada Maret April. Mei Juni rendah lagi. Nah, yang merah itu adalah yang 2021, yang hijau 2020, biru 2019. Polanya mirip. Turun, nanti naik sedikit, turun lagi. Nah, setelah itu saya gabung, saya agregasi 2019 ke 2020 sudah lumayan ada positif. Beda dengan yang 2019 ke 2018. Walaupun ada luas panen berkurang sedikit nasional, tapi overall sudah mulai positif. Walaupun kecil, produktivitas nyaris tidak tumbuh. Nasional 5,13 terbaru. Bagaimana Kalimantan Selatan? Begitu lihat ini,
rupanya panen itu Juli Agustus. Ini berarti masih banyak dominan padi lokal sebetulnya, karena beda dengan musim tadi di Jawa, beda. Dia bergeser ke sini. Puncak panen Juli Agustus, Agustus lebih tepatnya, dan September. Ini sebagian besar panen 1,5 kali lah, nggak sampai 2 kali. Terus overall bandingin antara hijau dan biru ada penurunan 14,34%. Salah komanya kurang ke sini. Ini turun. 2021 belum tahu, tapi dengan data sampai April, mungkin lebih tinggi di sini, tapi mungkin turun lagi. Bagaimana nasional overall? Di nasional kita ada masalah, ada disparity di produktivitas. Saya diminta atau tidak diminta, saya pasti mengupdate data ini, karena kita mulai konsisten dengan metode perhitungan untuk padi 2018, 2019, 2020. Ini Indonesia yang biru, Kalimantan yang hijau di sini, average-nya 3,37. Lebih rendah dibanding Sulawesi, lebih rendah dibanding Sumatera, pasti lebih rendah dibanding Jawa. Tapi masih kalah sedikit dibanding Papua Maluku setelah diagregasi. Memang ada sepertinya memang sebagian besar bukan sentra produksi padi seperti di Jawa, tapi adalah tanaman lain. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini gambar di Lampung. Di sentra-sentra produksi Jawa itu padi itu, saya melihat, tolong koreksi teman-teman agronomi, ada persoalan land fatigue, kelelahan lahan. Jadi yang sedang terjadi, kapasitas produksinya menurun. Sustainability menjadi isu. Nah, gambar ini di Lampung Tengah, ini di Lampung Timur, ini yang dekat dengan irigasi. Kalau lahan basah di sini yang ditanami sawah, yang ada irigasinya masih bagus. Mungkin ada persoalan isu keberlanjutan, tapi tidak separah di Lampung Timur. Ini hanya 20 km kalau tidak salah jaraknya, tapi sudah beda. Ketika pengelolaan airnya buruk dan super intensif, ini Pak Dekan dan teman-teman dosen agronomi, super intensif pasti tidak baik. Bapak Ibu sekalian yang mendalami proteksi hama penyakit tanaman, super intensif itu udah hampir pasti berhubungan dengan peluang ledakan hama dan penyakit itu. Dan kita harus selalu mengingatkan pemerintah, sehingga kita perlu investment untuk soil health, manajemen irigasi, sebagai lahan basah, ya, pola tanam ramah lingkungan, kalau perlu sistem rotasi, kalau perlu subang sari, plus jangan lupa sosial ekonominya, pemberdayaan petani, dan aransemen dalam kelembagaan ekonomi petani. Karena apa? Karena secara average nasional, ini data 2014-2018, SPP ini pendapatan petani, SOT ini struktur ongkos usaha tani. Menariknya, Bapak-Ibu sekalian, yang sosek banget ini, komponen biaya tertinggi dari usaha tani sawah, jagung, dan kedelai kita, upah pekerja dan jasa pertanian 48%, jagung 45%, kedelai juga 45%. Yang kedua, lahan, sewa lahan. Jadi dua komponen ini yang menjadi hindrance, menjadi hambatan serius terhadap daya saing, kalau boleh disebutkan sebagai di pertanian, khususnya usaha tani padi. Jadi sekarang sepertinya riset-riset yang berhubungan dengan tenaga kerjaan, dengan upah pekerja, dengan alternatif alsintan, traktorisasi, combine harvester, saya pikir menjadi wajib kita perkuat. Mengapa? Bapak-Ibu sekalian, karena makin jarang orang-orang muda apalagi untuk bekerja di pertanian. Biaya buruh makin mahal. Dan secara tidak sadar itu meningkatkan cost of production dan sustainability sebetulnya dalam konteks yang lainnya dari kita punya. Ada peneliti
Phil Rice, itu puslistannya Filipina, dia menjadi konsultan IRI dan dia bandingkan 6 negara Asia dengan cari lokasi sampel yang mirip. Di Jawa sampelnya Jawa Barat setahu saya pada waktu itu. Kemudian dia bandingkan. Dia tidak bandingkan per 1 hektar dia produksi, tapi per 1 kilogram padi untuk mengurangi bias kesuburan tanah. Dengan 1 kilogram padi setidaknya dia usahakan comparable. Dan setelah dirinci tadi karena memang buruh dan sewa paling mahal, kita ternyata 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan di Vietnam. Kita ini 1.115 per 1 kilogram padi, mereka cuma 120. Sewa lahan kita 1.700, mereka cuma 387. Dibanding Thailand apalagi. Jadi ya wajar kalau kita impor dari Vietnam. Kita memang tidak sekompetitif mereka. Saya pikir serius ini persoalannya menurut saya. Call untuk teman-teman yang dia diundang. Oke, terus sedikit. Caranya nggak mau ini dia. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terus disparitas harga gabah dan beras. Ini bisa baik, bisa tidak baik. Ini beras, ini gabah ya. Gabah yang rendah ini, yang kuning, gabah rendah itu biasanya nggak memenuhi persyaratan. Di sini margin yang diambil oleh tengkulak dan pedagang. 42 ini average 11. Tapi kalau lihat berasnya sebetulnya kita masih relatif tidak terlalu berubah dari Januari. Nah, turun malah lebih turun sebetulnya. Bapak Ibu sekalian, di hilirnya ini mohon maaf ini sosek banget. Kita risau ada inefisiensi di pengolahan padi kita. Karena 94% adalah penggilingan kecil dengan hanya mampu menghasilkan rendemen padi 55%, 56%, 1 kilogram gabah hanya menjadi 0,56 kilogram beras. Beda kalau yang skala besar sampai 61 sampai 59. Ini sepertinya PR bagi teman-teman di mekanisasi kalau bisa sampai ditingkatkan sampai 70 lah misalnya, itu sudah luar biasa. Kalau dikalikan 4 juta ton produksi kita, 30 juta ton maksud saya, sudah ekuivalen dengan 2 juta ton beras, dan kita tidak perlu impor kalau bisa efisiensi ditingkatkan. Saya usulkan konsolidasi penggilingan. Ini yang disebut sebagai korporatisasi. Di RPJ memang tertulis korporasi, tapi banyak yang salah tangkap, dianggap sebagai membisniskan semuanya. Intinya ada corporate culture betul, tapi dia tetap perlu fasilitasi investasi bagi penggilingan baru, penguatan kelembagaan kelompok tani, bahkan kalau perlu sistem kemitraan tani penggilingan padi kontrak farming sampai kepada SRG. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita masih rendah. Lahan kita terlalu sempit. Jadi sebagian besar 16,2 juta petani lahannya setengah hektar atau kurang, yang di atas 2 hektar masih sedikit. Dan sebagian besar mengumpul di sini sampai 24 juta hektar, dan sebagian besar mereka mengusahakan padi, palawija, hortikultura, masih lahan basah sih, masih lahan basah. Oleh karena itu usul kita, saya setidaknya kembangkan sistem agribisnis, ya holistik dan integratif dari faktor produksi hulu sampai on farm, sampai distribusi perdagangan, sampai panen pasca panen, sampai supporting policy kebijakan makro. Disinilah sebetulnya esensi dari korporatisasi itu. Jadi integrasi dari pengolahan, panen, pasca panen sampai kepada pemasaran, atau dalam konteks kekinian orang nyebutnya sebagai ada digital backbone, sistem agribisnis terpadu modern berkelanjutan. Sedikit saya share mengenai yang berhubungan dengan saya sengaja potong supaya ada diskusi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, walau bagaimanapun kita perlu
perlu lihat semua menjadi bantalan yang perlu dimanfaatkan. Saya usulkan arah pemanfaatan teknologi, pertahanan presisi, dan seterusnya. Saya cukup sekian, nanti sambil diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Kita masuki sesi yang kedua, sesi diskusi. Yang sudah menuliskan di room chat dari Umi Salawati, Ibu Umi Salawati dari program studi agribisnis. Dipersilakan Ibu Umi untuk menanyakan langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Profesor Bustanul. Selamat kita ketemu ya hari ini langsung di acara webinar. Kita hanya selama ini benar sekali mendengar Bapak, melihat Bapak di televisi. Saya sangat suka sekali dengan ulasan Bapak yang seringkali menyorotnya mengenai sektor pertanian. Jadi seperti di room chat yang sudah saya kirimkan, Kalimantan Selatan memang kalau dari sisi penyumbang untuk swasembada beras itu cukup baik gitu Pak ya. Cuman kita agak riskan karena masifnya pembangunan perkotaan yang memang membutuhkan lahan-lahan yang cukup besar, terutama untuk pemukiman, untuk sarana-prasarana perdagangan dan sebagainya, terutama kota Banjarmasin. Jadi kita melihat sudah cukup masif Pak ya perubahan alih fungsi lahan yang ada di sekitar kota Banjarmasin, yaitu Kabupaten Banjar dalam hal ini. Bahkan untuk Banjarmasin barangkali sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi sawah gitu Pak ya. Jadi adakah kira-kira secara singkatnya Pak ya kebijakan atau yang lebih efektif dan cukup bisa berhasil gitu ya di lapangan untuk menahan ya arah laju penggunaan lahan sawah yang memang sebenarnya itu sangat potensi untuk menghasilkan terutama beras Pak ya di Kalimantan Selatan, dan berasnya adalah beras yang bersifat lokal gitu Pak ya, untuk yang memang istilahnya banyak disukai Pak ya oleh masyarakat kita. Mungkin seperti itu Pak ya secara umum apa yang saya tanyakan. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada Prof. Bustani untuk menanggapi Baik, langsung. terima kasih Ibu Umi. Sebetulnya kalau kebijakannya sudah ada, perkara dilaksanakan saya pikir menjadi persoalan amat serius. Jadi kebijakan itu dimulai dari undang-undangnya ada. 41 2009 jika mau download. Kemudian PP-nya PP 1, PP 5, PP 25 kalau tidak salah. Ada 3 PP, ada 4 atau 5 permen untuk menahan konversi lahan itu. Tapi rupanya di Indonesia bukan kebijakan yang diperlukan, bukan kertas kebijakan, tapi nampaknya memang contoh dan action kalau perlu hukuman menurut saya. Kalau ya sebetulnya saya nggak ingin mengambil daerah tapi nggak apa-apa lah, mengambil daerah lain. Kalau di Jepang Bu, pajak progresif. Jadi yang terjadi, yang dimaksudkan dan tidak akan ditambah dengan culture value, saya pikir Bapak Nuslan yang di Jepang pasti paham, yang membuat pride, kebanggaan dengan itu. Jadi ada non-ekonomi kayaknya yang perlu dilihat. Jadi di Jepang itu saya berkali-kali ngobrol, penanda kerjasama, kalau punya anak laki, setinggi apapun pangkatnya, mau Perdana Menteri, mau profesor, mau apa, dia pasti ngurus pertaniannya, dan anak laki tertua di Jepang ya, culture-nya seperti itu, dan tidak akan menjualnya. Nah, yang paling dekat dengan culture itu menurut saya di Padang. Saya belum mendalami culture di Kalimantan dengan baik, di Banjar dengan baik. Di Padang nyaris itu benar-benar terproteksi. Karena mereka menggunakan sistem nini mama, sistem value lokal yang tidak dibenarkan untuk menjual seperti itu. Artinya ada sistem kekerabatan, sistem sosial yang menghalangi. Memang di Padang atau Sumatera Barat secara umum, investor jarang, Bu. Karena investor kan ingin membela. Kalau di Kaltim, tambangnya yang jadi sepertinya memang reform seperti itu. Tapi reform sekali lagi bukan sekedar kertas. Yuk kertas ada, kurang apa sebetulnya kalau menurut saya? Mungkin ya reward and punishment atau gaya preman sekalian mungkin bahasanya. Karena dari situ bisa mungkin ada
ada hal lain yang perlu diperlukan. Nah, sedikit setelah itu, bagaimana itu pertanyaan klasik misalnya untuk kepada mahasiswa kita, apa yang harus dilakukan supaya anak-anak ini nggak masih senang kepada izin saya sedikit share lagi. Tadi memang sengaja supaya kita ada waktu tanya jawab. Dengan penetrasi digital dan medsos demikian masif, Bu, saya masih agak optimis untuk mengambil celah dari konteks ini. Ya, celah itu, tapi begitu lihat data ini, saya sedih juga. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah pernah lihat data ini ya. Cari aja di Hootsuite dari Global Web Index. Kita penduduk 272 juta, yang punya handphone 338. Yang aktif di internet 175 juta, jadi 124%. Jadi satu orang, saya tahu Pak Wakil Dekan Arief itu punya 3 handphone. Kita internet. Nah, tolong lihat yang paling kanan ini, Bu Emi juga punya 3 handphone, saya tahu. Kemudian, average daily time spent using the internet on any device by each internet user, 8 jam kita spend waktu main WhatsApp, main medsos per hari, 8 hours. Oke, dan kalau itu peluang saya anggapnya dimaksudkan seperti itu menjadi lebih bagus ya. Nah, saya sebetulnya tadi di sini ada anak Malang, saya ambil dari binaan Brawijaya, namanya Happy Tani. Nanti silakan browse. Dan dia memanfaatkan jengkal-jengkal seperti itu, memang arahnya ke urban farming. Apakah ini masih kompatibel dengan lahan basah, kepala ilmiah pokoknya, monggo saja. Tapi anak ini, sarjana suami istri. Dia tagline-nya membuat petani happy, happytani.com. Di situ. Dia taruh di sini sangat sederhana, dia punya greenhouse. Nah, satu lagi, ini anak sarjana juga dia, S3 dia sebut sayur sehat. Sarjana baru lulus di sini sudah jadi petani. Ada web, ada linknya, nanti tinggal diklik, gampang mudah. Jadi bahkan dia pandemi berkah bagi kami, Pak, sampai seperti itunya. Jangan-jangan itu, Bu, yang bisa mengalahkan angka high value-nya. Kalau logika hanya lahan, saya pikir agak sulit ya. Tapi kalau logika value ekonomi bagi anak muda, memang akan seperti itu. Saya panggil punya teman kaya raya dari petani, saya panggil ke kelas, tolong kamu ngajar kuliah umum, bawa mobilmu yang paling bagus. Waktu itu bawa Pajero dia kan. Wah, anak-anak senang itu. Dan beberapa memang ternyata melanjutkan usahanya. Mungkin seperti itu. Dan itu yang akan mempertahankan mati-matian. Tapi kalau hanya lahan, kalah, Bu, sama tambang juga kalah. Kan belum berpikir. Saya skip ini agak sensitif, nanti dilihat aja. Ada yang sudah identifikasi digitalisasi ini, rupanya saya juga baru sadar nih, Rabo Foundation ini sudah ada 18 di bidang rantai pasok data manajemen. Jadi mereka jualan data, Bu. Jadi dari Hara, Koltiva, 8 Villages, Tani Hub, Eden Farm, terus 16 sendiri di bidang keuangan digital, Tani Fund, iGrow, Crowd, Nilaiku, 13 di bidang pertanian presisi. Jadi arahnya ke situ, ke intensifikasinya. Kami mengembangkan ini, namanya inclusive closed loop system itu, kira-kira agribisnis baru. Ya ada logo Kemenko, karena memang logo Kementan, ada Unpad dan IPB. Jadi kita guide ini orang-orang ini, BRI, Iswes, Singenta. Ada satu lagi anak muda, lulusan IPB juga, ini angkatan Pak Nang kalau salah. Dia bikin Eptilo. Eptilo ini, Bu, fresh from farm. Bahasa Sunda F jadi app ya. Fresh from farm. Dan juga dia integratornya, dia penghubungnya. Dia di Garut misalnya, dan nanti dia lagi Garut Jakarta dibuka, oh pasti lebih efisien. Sekarang itu sudah cukup efisien. Dia bentuk koperasi, anak muda semua, 17 sampai 35 tahun umurnya, dan mungkin jangan-jangan seperti itu. Itu mungkin itu yang bisa menahan. Dan dari konteks ini, karena memang digitalisasi, gunakan Gojek, gunakan Grab, sambungkan dengan situ, saya mungkin masih bisa ada harapan baik. Bertani dengan jari, kalau Kang Ujang ini.
judulnya. Cari nanti Habibie Garden, nggak pakai Habibie Garden. Dia sudah masuk majalah itu. Kemudian dia apa yang dia jualan? Dia install ini Bu, install solar system. Taruh di tempat yang bukan lahan basah tapi lahan kering. Dia taruh air di situ, ini tanpa listrik, kemudian jadi hujan anak-anak itu kan, jadi pengairannya dan integrated dengan HP. Kalau itu digitalisasi dan peluang, saya mungkin itu masih bisa beda ceritanya. Mungkin gitu. Terima kasih. Ya, makasih Bapak. Sangat inspirasi Pak ya. Makasih Bapak. Terima kasih kepada Prof dan Ibu Umi. Selanjutnya ada penanya Yedita Ayukusumaningrum. Dipersilakan mahasiswa program studi agribisnis untuk menanyakan langsung ke Prof. Bustanul. Yudita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dita Ayukusumaningrum dari angkatan 2017 program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Saya sangat suka sekali dengan presentasi dari Bapak Profesor Bustanul karena semua data yang Bapak tampilkan itu benar-benar real, yang benar-benar terjadi juga resesi ekonomi, dan saya suka ketika Bapak menyoroti bagian pertanian, terutama PDRB yang paling tinggi ternyata adalah ada bagian pertambangan. Jadi saya ingin menanyakan Pak, lahan basah itu memiliki potensi yang sangat penting bagi ekonomi. Namun saat ini juga keberlanjutannya bukan hanya untuk saat ini saja ekonominya, tapi juga kita ingin untuk pembangunan pertanian itu berlanjut secara terus-menerus. Menurut Bapak, adakah cara untuk terus-menerus mempertahankan lahan pertanian ini bagi generasi selanjutnya? Lalu bagaimana cara melawan orang-orang yang ingin mengambil alih lahan? Seperti kan banyak penambangan yang, jadi lahan pertanian saat ini di Kalsel terutama itu kan sering diubah jadi dialihfungsikan jadi pertambangan. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Terima kasih ya Dita. Dipersilakan ke Prof. Bustanul untuk menanggapi langsung. Tampung dulu supaya lebih banyak. Oh ya, oke. Kita kedua ke Ibu Emi Rahmawati. Dipersilakan kepada Ibu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Bustanul, alhamdulillah hari ini ketemu saya dengan Bapak. Senang sekali dapat kesempatan bertanya pula. Ini saya sudah sering sekali mengikuti webinar Bapak, mungkin sudah berpuluh-puluh kali Pak, ya mungkin ada 20 kali Pak selama pandemi. Jadi mungkin berkah pandemi ini jadi ketemu dengan Pak Bustanul Pak. Jadi bisa lebih dekat dengan Pak Bustanul, bisa lebih mengenal, dan juga artinya juga banyak dapat ilmu yang saya Pak. Syukur sekali. Jadi ini karena di sini kita melihat bagaimana Bapak menyampaikan materi mengenai menguak potensi ekonomi lahan basah di Kalimantan, dan saya tertarik sekali beberapa kali Bapak ada menyinggung masalah corporate farming, tadi juga Bapak ada menyinggung sedikit. Yang mungkin ingin saya minta mohon penjelasan dari Bapak, bagaimana kira-kira prospek dari penerapan sistem corporate farming ini Pak untuk pengembangan agribisnis khususnya di Kalimantan Selatan. Mungkin cukup singkat Pak, tapi saya mohon penjelasan yang mungkin yang sangat detail dari Bapak Bustanul, di salah satu orang yang saya banggakan di bidang ekonomi pertanian di Indonesia. Terima kasih Bapak atas waktunya. Makasih juga Ibu Ripiana atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Emi. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Untuk di room chat ada 2 saja. Dipersilakan kalau mau. Saya beri waktu 1 orang. Oke, tidak ada. Dipersilakan pada Prof. Bustanul untuk menanggapi 2 orang pertanyaan. Pertama dari Yedita, mahasiswa Prodi Agribisnis, dan dari Ibu Emi Rahmawati dari dosen Prodi Agribisnis. Dipersilakan, Prof. Baik, makasih Yedita, Bu Emi. Pertanyaan Yedita tadi mirip dengan pertanyaan Bu Umi. Esensinya sepertinya sekali lagi tidak sekedar perlu aturan atau apa, tapi perlu pelaksanaan aturan itu. Jadi kalau aturan sudah banyak, kalau perlu hukum gitu. Tapi kan ini menyangkut masalah yang lebih tinggi, bukan solusi teknikal, bukan solusi teknokratik, tapi memang solusi penegakan hukum. Itu sebetulnya yang diperlukan. Nah, tadi saya sampaikan
seandainya dari lahan basah itu ada value yang lebih tinggi, ada nilai yang lebih tinggi, itu orang akan pertahankan. Kalau nilai ekonominya rendah, itu kan simpel. Anda belajar ekonomi, belajar logika komersial, nggak cukup mampu, apalagi mohon maaf ya, bupati tidak terlalu pro pada pertanian, bupatinya pro pada tambang, pada yang lain-lain. Dan itu komplikasi di situ. Nggak cukup ahli agribisnis yang menjawab itu. Memang harus ada penegakan solusi penegakan hukum yang lebih wibawa. Itu memang tantangan besar. Makanya saya contohkan di Jepang, contohkan itu termasuk Bu Emi, jika dengan sistem corporate atau mungkin bahasa yang lebih, saya terus terang sedang mencoba menggunakan bahasa yang lebih komunikatif. Salah satunya adalah tadi itu, agak sulit bahasa Indonesianya, inclusive closed loop system. Jadi itulah corporate farming itu, inclusive closed loop itu. Jadi dimulai dari close, tidak di open. Karena kalau close itu, Bu, petani itu mendapat jaminan pembeli. Nah, makanya tadi dengan itu, close kalau perlu kontrak ya. Kalau perlu, itulah corporate farming, itulah kontrak farming sebetulnya. Nanti ini peluang-peluang riset ini, untuk menyampaikan itu. Nah, dengan nggak dikunci banget sih, tapi dijamin. Memang nanti tergantung pada beberapa off-taker-nya, bayarnya. Ada yang maunya murah, saya tahu nggak saya sebutkan perusahaannya, dia tuh patok harga 15.000. Cabai ini ya, cabai. Nah, kadang kalau harga sekarang lagi panen, Juli, Agustus panen, harga bisa turun, bisa di bawah 10.000, 9.000. Tapi 15.000 bagi petani udah bagus. Tapi kalau sedang harga langka musim hujan, cabai 80.000 kan 15.000 ya kerugian. Tapi oleh karena itu kalau dibiarkan off-taker nih bersaing, Bu, wah itu logikanya bisa corporate farming-nya bisa lebih bagus. Tapi sekali lagi ada financing, ada off-taker, ada bank di situ, kebetulan BRI sudah terjun. Nampaknya perlu digagas di Kalsel ya sebetulnya ya. Coba nanti ya, mudah-mudahan saya kan kalau di Menko saya cuma pembisik aja. Kalau bisa dibawa, dibikin ekstrapolasi sukses di tanah Jawa, taruh dengan kekhasan di situ mungkin lain. Yudita tadi mungkin bisa ada bertanya seperti itu. Di situlah orang perlu lahan, nggak mungkin lahannya dijual jadi tambang karena memang itu sangat valuable ya kira-kira. Silakan lagi. Satu lagi Prof dari Muhammad Helmi Abdillah, dipersilakan tanyakan langsung ke Prof Bustanul. Muhammad Helmi. Ada? Baca sudah, terima kasih. Oh ya, silakan Prof. Abdillah mohon izin bertanya bagaimana pendapat Bapak terkait tumpang tindih kepentingan antara corporate, itu sudah hampir pasti terjadi tumpang tindih kepentingan. Ya, hampir pasti ya. Oleh karena itu solusinya dimulai dari pembenahan di manajemen governance atau administrasi publik ya. Di situ tapi sekali lagi kalau yang melaksanakan kebijakan itu selingkuh atau korup ya in general, itu pasti terjadi. Nah, makanya saya tadi sampaikan di awal kan mirip ya dengan segmen pertanyaan yang sebelumnya, itu lebih banyak pada governansi dari konteks itu. Satu lagi nih pertanyaannya dari Pak Hartoni, mohon izin bertanya, setahu saya selama ini pemerintah melalui Dinas Pertanian mendorong petani Kalimantan Selatan untuk memproduksi padi varietas unggul. Contohnya barunya adalah program dilakukan dengan serasi rawa ya, ada bukan hanya serasi, apa yang nama artis itu Raisa gitu, rawa. Tapi selama ini saya lihat nilai harga gabah kering varietas unggul masih sangat rendah di tingkat petani, bahkan dengan harga gabah kering tersebut tidak menutupi modal yang dilakukan. Jika faktor yang dilakukan tidak ada bantuan pemerintah, kasus ini saya temui pada beberapa hal. Ini Pak Hartoni. Jangan langsung semuanya
mintakan kepada Pemda. Nggak mampu mereka, seriously. Makanya tadi saya jawab dengan rekan Bu Emi, cari buyer yang baik. Contohnya saya nyampaikan tadi mengenai penggilingan, justru di situ kata kuncinya. Kalau kualitasnya bagus sudah pasti baik. Terus terang Pak, kalau kering sampai 15%, sampai di bawah 14% bahkan, harga nggak ada yang di bawah 5.000. Nggak ada yang di bawah 5.000. Tapi kalau berasnya terendam basah, terendam air, ya 30% kadar airnya, penggilingan juga males beli. Itulah rendahnya di situ. Kembali ke sana. Nah, pemerintah paling top, jangan minta untuk membeli, nggak mampu dia. Paling top ada program misalnya bantuan penggilingan, pengeringan, bukan penggilingan, pengeringan terutama, dryer. Dan di situ menjadi solusi. Jadi kita jangan dikontekskan minta kepada pemerintah karena mereka nggak mampu kok, serius. Dan bukan pekerjaan pemerintah, bukan kayak dulu lagi, Bulog aja sekarang udah nggak mau beli. Tapi kalau dicoba dihubungkan, sehingga kita mungkin sebagai akademisi menjadi penghubung dari persoalan petani dengan menjadi bridge, yang kita menjadi jembatan ya, jadi penghubung dengan off-taker, dengan mungkin beda. Sekali lagi kita perlu membimbing, membina petani bagaimana meningkatkan kualitas gabah. Ya kalau terendam ya udah pasti Pak, harga rendah itu. Pertanyaan berikutnya karena saya harus pamit. Pertanyaan berikutnya dari Pak Arif itu. Iya, Prof. Dari Pak Arif. Hasil prestasian ya. Menurut saya, Pak Arif, kita sudah tidak harus romantisasi nanti kalau ada traktor orang nganggur. Saya pikir nggak gitu ya. Mungkin beda dengan waktu zaman kita kuliah tahun 80-an, ada traktor petani menolak karena takut nggak dapat kerja. Nah, pada faktanya sekarang anak mudanya sudah malas ke sawah, harus dengan mekanisasi. Mulai masuk mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi bahkan gitu. Dan di situ pelan-pelan, tentu saja bukan sekedar traktor dibagi-bagi. Kalau traktor dibagi-bagi nanti kalau ada peninjauan aja yang dipakai kan. Kalau hari-hari biasa diselimutin namanya traktornya, itu kan seperti itu. Dan Thailand sudah duluan, Vietnam sudah duluan dengan mekanisasi itu. Karena apalagi kalau saya kemarin ke food estate ya, apalagi kalau di situ nggak mungkin tidak pakai mekanisasi. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan dari Pak Yusuf ya. Yusuf Kurniawan, Prof. Bagaimana cara membantu petani? Bagaimana membantu memasarkan hasil pertanian sama dengan tadi. Kita menjadi penghubung, kita yang dosen menjadi penghubung. Karena kalau begitu berharapan nggak akan berharap sama Pemda, kan bukan tugas Pemda juga sih. Membantu sekali-sekali ya, tapi kan bukan selamanya. Nah, kita memberikan akses, menyambungkan itu sudah lebih dari cukup. Itulah corporate farming itu. Dari Nur Anissa, Prodi Agribisnis, Bapak, setelah perubahan iklim sudah mulai diperhatikan oleh masyarakat dunia. Sektor pertanian merupakan kegiatan yang sangat bergantung pada iklim. Salah satu upaya mitigasi yang pernah saya baca adalah diadakannya konservasi karbon pada tanah gambut. Menurut Bapak, pelaksanaan konservasi karbon pada tanah gambut apakah sudah terlaksana dengan baik? Tidak terlaksana dengan baik. Sudah mulai ya. Sudah mulai tapi tidak terlaksana karena sadar pun belum apalagi melaksanakan. Jadi memang PR masih panjang. Itu salah satunya ada dua cara ya. Saya ada mitigasi, ada adaptasi. Kalau mitigasi membenahi apa yang sudah terjadi seperti itu. Kalau mulai adaptasi sepertinya kita perlu itu tugas riset, kita kembangkan varietas yang tahan kekeringan, tahan genangan. Beberapa sudah dilaksanakan, tapi memang itu jangka panjang. Karena survei kemarin di BPS terakhir saya lihat, apakah Anda khawatir terhadap perubahan iklim, kira-kira nggak sampai 30% yang merasa khawatir. Apakah Anda sudah melakukan, tidak melakukan. Jadi memang masih panjang. Sebagai pengusung pola ilmiah pokok, saya pikir ULM menjadi salah satu ujung tombak untuk melakukan itu, tentu saja dengan universitas yang lain, dan salah satunya melalui beberapa asosiasi. Bukan tugas Pak Dekan sendiri, kita paham, tapi terus terang perlu bekerja sama dengan stakeholder lain.
Ya, saya ada yang ini. Iya, Prof. Ya. Halo. Baik, Oke. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam ya. Ntar lagi saya akan login ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin lawan, tapi mohon maaf saya yang salah, ada conflicting schedule, rupanya saya dijadwal di tempat lain. Di sini baru harus mulai. Sekali lagi, insya Allah mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akan mudah-mudahan kalau pandemi udah lewat saya ke sana lagi kok. Nanti makan lontong orari lagi insya Allah. Karena mie banjir saya suka. Kan sekali lagi terima kasih Pak Wadek, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Saya tidak sampaikan yang sensitif tadi, silakan diresapi sendiri, paling tidak saya sudah sampaikan datanya. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Bustanul. Terima kasih Prof. Ketemu hari ini. Terima kasih banyak. Bu Irma, ada Pak Dwi, Iya, ada Bu teman. Emi. Terima kasih banyak kepada Prof. Bustanul yang sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber kita pada hari ini. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang potensi ekonomi lahan basah di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan. Intinya adalah bahwa kita perlu regenerasi petani milenial menghadapi tantangan masa depan yang luar biasa. Kita bersama saling bahu-membahu untuk memajukan pertanian di Indonesia. Terima kasih kepada Prof. Bustanul, apresiasi yang luar biasa kepada Prof. Kita berikan applause yang luar biasa kepada Prof. Bustanul yang sudah meluangkan hari ini waktu dan memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita. Terima kasih pada Bapak Ibu dan adik-adik peserta partisipan di kuliah umum pada hari ini. Atas nama panitia kuliah umum pada hari ini mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah dalam kuliah umum kita hari ini, baik perkataan maupun perbuatan kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ripiana, terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Bustanul. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Bustanul Arifin yang sudah berbagi ilmu dan informasi yang sangat menarik dan tentu saja menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi seluruh peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Demikian kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf jika saya akhiri. Terima kasih, selamat siang, sampai bertemu di kuliah umum bulan depan. Terima kasih panitia seminar. Live. Depan dikapling sama Terima kasih banyak semua Pak Dekan, Pak. Terima kasih banyak Bu Ripiana atas waktunya. Alhamdulillah lancar semua. Amin. Terima kasih panitia Pak Roni dan Ibu izin meninggalkan. Terima kasih. Izin meninggalkan panitia. Ya, Ibu Ripiana, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak seluruh peserta. Ya, terima kasih banyak Bapak. Kita matikan. Terima kasih.